Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Debbie Oktasana Putri, mata kuliah Statistika Sosial. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan ke-7, yang mana membahas yang pertama uji normalitas, yang kedua uji linearitas, yang ketiga uji heteroskedasitas, yang keempat uji multikolonialitas, yang kelima uji autokorelasi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas menurut Ghazali tahun 2013 halaman 160, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti kita ketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau jumlah sampelnya kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Yang pertama, analisis grafik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampelnya yang kecil. Yang kedua, analisis statistik. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normalnya. Padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Pendeteksian normal secara statistik adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya yang kedua, uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian, karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel tarikat adalah linear. Hubungan antar variabel yang secara teori bukan merupakan hubungan linear sebenarnya. Sudah tidak dapat dianalisis dengan regresi linear, misalnya masalah elastisitas. Selanjutnya yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, tahun 2013, halaman 139, uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedasitas, dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Kebanyakan data cross-section mengandung suatu heteroskedasitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran atau kecil, sedang, maupun besar. Menurut Gujarati tahun 2012 halaman 406, cara untuk mendeteksi ada atau tidakkah heteroskedasitas yaitu dengan uji Rangsperman, yaitu dengan mengkorelasi variabel independen terhadap nilai absolut dari residual nilai regresi. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedasisitas atau varian residual tidak homogen. Nah, selanjutnya, uji multikolonialitas. Menurut Ghazali, tahun 2013, halaman 105, uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya antar sesama variabel independen sama-sama 0. Nah, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniaritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi.
Tetapi individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antara variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Yang ketiga, multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerans dan lawannya dan variabel inflation factor atau VIV. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen atau terikat dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Selanjutnya yang terakhir, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi muncul karena hasil observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena gangguan pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu kelompok yang sama pada periode berikutnya. Nah, beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Darben-Watson, uji dengan rantes, dan jika data observasi di atas 100, data sebaiknya menggunakan uji Lagrange multiplier. Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umur. Selain itu juga dilakukan dengan memasukkan variabel lagi dari variabel terikat menjadi salah satu variabel sehingga data observasi menjadi berkurang satu. Nah, sampai di sini dulu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.